Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Agus Setiyotomo dalam video pembelajaran perawatan dasar. Pada video yang terdahulu kita telah membahas tentang komposisi cairan tubuh, termasuk di dalamnya organ-organ yang berkontribusi dalam keseimbangan cairan. Dan video yang kedua kita kemarin sudah membahas tentang pengkajian keperawatan pada masalah-masalah keseimbangan cairan. Dan pada video yang ketiga ini kita akan membahas tentang masalah keperawatan yang muncul pada pasien dengan gangguan cairan tubuh. Termasuk nanti di dalamnya kita akan menjelaskan juga bagaimana cara membuat rencana keperawatan dan sekaligus melakukan evaluasi perawatan. Mari simak video ini dengan tuntas agar Anda tidak gagal paham, dan jangan lupa berikan terus dukungan Anda pada channel ini. Setelah kita melakukan pengkajian perawatan, data-data yang kita kumpulkan tadi, ini kita lakukan analisa. Nah, berdasarkan data tersebut dan hasil analisa, kita akan memperoleh beberapa masalah keperawatan yang mungkin muncul pada pasien dengan gangguan keseimbangan cairan. Sebagai masalah pertama, kita bisa melihat di sini adanya defisit volume cairan, di mana kondisi ini merupakan suatu keadaan seseorang mengalami kekurangan volume cairan vaskuler dan interstisial. Adapun masalah defisit volume ini berkaitan dengan riwayat kehilangan cairan tubuh, bisa berupa diare, kemudian bisa berupa perdarahan atau mungkin yang lain. Kemudian adanya riwayat penurunan intake cairan, bisa karena kurang minum. Ini merupakan salah satu penyebab penurunan intake cairan, atau mungkin nafsu makannya yang kurang. Dan berikutnya adalah penggunaan obat-obatan, seperti penggunaan obat diuretik. Ini juga bisa memicu terjadinya kekurangan cairan, karena obat diuretik kita tahu dia akan memproduksi cairan melalui urin secara berlebih. Adapun gejala dari dehidrasi atau defisit volume cairan meliputi urin output menurun, kemudian konsentrasi urin meningkat, kehilangan berat badan secara tiba-tiba, denyut nadi meningkat, terjadinya hipotensi, dan turgor kulit menurun. Selain gejala tadi, tidak menutup kemungkinan terdapatnya perubahan status mental. Suhu tubuh meningkat, haus, kulit kering, membran mukosa kering, dan penurunan tingkat kesadaran. Masalah keperawatan yang berikutnya adalah kelebihan volume cairan. Kondisi ini memiliki hubungan atau dapat diakibatkan karena intake cairan yang berlebihan, kemudian intake sodium yang berlebihan, kondisi gagal ginjal, gagal jantung, gagal hepar, dan hiperaldosteronisme. Adapun gejala dari kelebihan volume cairan di antaranya adalah edem, berat badan naik, intake cairan berlebih, nafas pendek bahkan sampai sesak nafas, suara nafas abnormal, kemudian juga ada oliguri. Langkah berikutnya setelah kita menemukan atau memperoleh masalah keperawatan, maka sebagai langkah berikutnya adalah kita melakukan intervensi perawatan. Jadi dalam hal ini kita akan membuat rencana-rencana tindakan yang akan kita lakukan dalam upaya untuk mengatasi masalah keperawatan yang muncul pada pasien. Dan perlu kita perhatikan, di dalam membuat perencanaan ini, maka kita juga harus memperhatikan sumber daya rumah sakit, kemudian sumber daya atau kemampuan dari pasien,
Kemudian juga kita perhatikan juga kemampuan dan teknologi kesehatan saat ini. Sebagai langkah awal dalam membuat intervensi keperawatan, maka kita susun dulu tujuan keperawatan. Dalam hal ini, kita akan membuat tujuan perawatan. Yang pertama adalah klien akan membentuk kembali volume cairan secara seimbang. Kemudian klien akan bebas dari komplikasi ketidakseimbangan cairan dan elektrolit. Kemudian klien mampu mempertahankan intake cairan dan elektrolit yang adekuat. Serta klien akan dapat mendemonstrasikan pengetahuan tentang bagaimana cara meningkatkan volume di kemudian hari, sehingga kebutuhan air dan elektrolit menjadi seimbang. Perencanaan yang pertama, kita bisa membuat perencanaan bagaimana cara melakukan pergantian cairan secara enteral. Hal ini meliputi pergantian cairan melalui oral, di mana selama klien tidak muntah, klien tidak mengalami kehilangan cairan dalam jumlah yang sangat besar, atau tidak mengalami obstruksi mekanik dalam saluran gastrointestinal, maka kita bisa melakukan pergantian cairan secara enteral melalui oral. Kemudian pergantian cairan secara enteral ini juga bisa dilakukan dengan melalui selang pemberi makanan atau NGT. Jika saluran gastrointestinal klien sehat, tapi klien tidak mampu menelan, maka indikasi selang pemberi makanan ini atau NGT ini dapat dilakukan. Jadi berupa nasogastrik, gastrostomi, jejunostomi. Langkah berikutnya, kita bisa melakukan pembatasan cairan. Terutama pada klien yang mengalami kelebihan volume cairan, maka pembatasan cairan ini juga harus diperhatikan. Dan dasar dalam pembatasan ini, maka kita harus tahu dulu jumlah cairan yang keluar berapa, kemudian jumlah cairan yang harus masuk berapa. Nanti kita cari selisihnya bagaimana, ketidakseimbangannya di mana, maka kita harus bisa membatasi seberapa besar cairan yang harus dibatasi. Dan pembatasan cairan ini seringkali sulit dilakukan oleh klien, terutama jika mereka mengkonsumsi obat yang membuat membran mukosa mulut pasien menjadi kering. Intervensi yang berikutnya adalah pergantian cairan secara parenteral atau bisa kita sebut dengan terapi intravena. Terapi ini memiliki indikasi di mana klien tidak diizinkan mengkonsumsi apapun melalui mulut selama beberapa hari. Peran perawat dalam hal ini adalah mengidentifikasi larutan yang benar, kemudian peralatan dan prosedur yang dibutuhkan untuk memulai, mengatur, dan mempertahankan sistem. Dan perawat juga harus mampu melakukan identifikasi dan mengoreksi masalah serta jika perlu menghentikan infus. Pada kasus kehilangan cairan yang berupa perdarahan, maka pergantian cairan secara parenteral dapat dilakukan dengan cara transfusi darah. Transfusi darah ini merupakan suatu pemberian darah lengkap atau hanya komponen darahnya saja, seperti plasma, eritrosit, kemudian trombosit, yang dilakukan melalui jalur intravena. Tujuan dilakukan transfusi darah ini dalam upaya untuk meningkatkan volume sirkulasi darah, meningkatkan jumlah eritrosit dan hemoglobin, serta memberikan komponen seluler yang terpilih sebagai terapi pengganti. Misalnya dalam kondisi COVID atau masa pandemi ini, donor darah atau donor plasma ini bisa dipakai untuk melakukan terapi dalam mengatasi masalah COVID. Jika pasien mengalami masalah ketidakseimbangan asam dan basa, jadi selain dia mengalami keseimbangan cairan, tidak menutup kemungkinan pasien juga bisa mengalami gangguan keseimbangan asam basa. Sehingga intervensi yang kita perlu lakukan adalah
mengoreksi ketidakseimbangan asam dan basa. Intervensi di sini meliputi mengeluarkan sekret paru dan meningkatkan ekspansi paru. Bila mana sekret paru ini merupakan penyebab atau disinyalir dapat memperberat terjadinya gangguan keseimbangan asam basa. Kemudian perawat menginstruksikan kepada klien untuk bernafas ke dalam sebuah kantong kertas sehingga klien akan menghirup kembali karbon dioksida yang telah dikeluarkan. Karbon dioksida yang dihirup ini akan berkombinasi dengan air untuk membentuk asam karbonat yang dapat meningkatkan keasaman dari darah. Berikutnya adalah melakukan tindakan perawatan untuk menurunkan ansietas. Beberapa kemampuan atau keterampilan dimiliki oleh perawat dicurahkan dalam hal ini untuk mengatasi masalah ansietas. Bila mana ansietas disinyalir merupakan penyebab dari gangguan keseimbangan asam dan basa. Dan yang terakhir adalah analisa gas darah. Ini untuk memberikan informasi tentang bagaimana status keseimbangan asam dan basa. Tahap berikutnya dalam asuhan perawatan ini yaitu dilakukannya evaluasi keperawatan. Jadi evaluasi ini untuk menilai tingkat keberhasilan yang sudah dicapai selama pasien diberikan tindakan keperawatan. Evaluasi keperawatan khususnya dalam gangguan keseimbangan cairan ini dilakukan dalam rangka membandingkan antara harapan atau kriteria standar yang sudah dibuat dalam perencanaan dengan hasil yang telah dicapai setelah dilakukan intervensi. Untuk menilai hasil yang dicapai, maka seorang perawat harus melakukan pengkajian dalam menentukan keefektifan intervensi keperawatan. Dengan data evaluasi, perawat menentukan dicapai atau belumnya tujuan perawatan atau perlu tidaknya rencana perawatan untuk dilakukan modifikasi. Untuk tujuan keperawatan di mana klien akan memiliki kembali keseimbangan cairan dan elektrolit secara normal, maka kriteria yang bisa kita buat atau kita tetapkan ada sebagai berikut. Turgor kulit yang elastis akan kembali. Membran mukosa klien akan lembab. Tidak ada keluhan haus. Berat badan akan kembali menjadi normal atau stabil. Kemudian haluaran urin kurang lebih 70 ml per jam. Berat jenis urin berkisar 1,010 sampai 1,020. Tanda-tanda vital akan kembali ke nilai dasar atau nilai normal. Tidak dijumpai adanya muntah. Klien mempertahankan intake dan output secara seimbang. Kemudian klien membentuk kembali nilai elektrolit dalam batas yang normal. Klien tidak mengalami penurunan denyut postural dan perubahan tekanan darah. Dan saat pulang, klien menunjukkan tidak adanya tanda dan gejala ODIM. Untuk tujuan klien akan dapat mendemonstrasikan pengetahuan tentang bagaimana meningkatkan keseimbangan cairan dan elektrolit di masa mendatang, maka kriteria hasil yang bisa kita buat diantaranya adalah klien mengatakan pentingnya minum 8 gelas air per hari. Klien membuat daftar makanan tinggi sodium dan mengatakan membutuhkan modifikasi diet. Klien membuat catatan perkembangan berat badan sehari-hari. Klien memberikan informasi perkembangan berat badan. Kemudian klien mengatakan rencana coping dengan masalah diare atau muntah. Dan berikutnya adalah klien membuat daftar makanan tinggi potasium. Untuk tujuan keperawatan di mana klien dapat menetapkan bebas dari komplikasi dari ketidakseimbangan cairan dan elektrolit, kriteria hasil yang bisa kita buat meliputi klien mampu berdiri dan berjalan tanpa pusing atau jatuh, kulit tetap utuh meskipun ODIM terjadi sampai ODIM berkurang. Dan sebagai penutup dari pertemuan kali ini, kita dapat menyimpulkan bahwasanya di dalam masalah keperawatan gangguan pemenuhan kebutuhan cairan,
kita dapat menjumpai masalah keperawatan utama, yaitu defisit volume cairan dan kelebihan volume cairan. Hal ini juga tidak menutup kemungkinan adanya masalah tambahan sesuai dengan respon dari pasien masing-masing. Kemudian yang kedua, dengan menggunakan data evaluasi, seorang perawat dapat menentukan apakah tujuan dari keperawatan dapat dicapai atau belum, atau perlu tidaknya rencana keperawatan dilakukan modifikasi. Demikian video pembelajaran pada seri 3 ini, dan insya Allah kita akan ketemu dengan topik berikutnya, yaitu tentang praktikum bagaimana cara memasang infus, mengukur cairan, dan lain sebagainya terkait dengan upaya pemenuhan kebutuhan cairan pada pasien. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.